Halo guys, kembali lagi bersama Agrobisnis Kalimantan. Di sini kita akan melihat perkembangan kelapa sawit yang telah ditanam di lahan yang sebelumnya ini tidak menggunakan staking ya. Kita langsung tanam di lahan yang dulunya banyak ditumbuhi gulma-gulma pakis. Nah, sekarang perkembangannya sudah lumayan bagus ya. Sudah kita rawat dan kita pupuk juga sebelumnya. Ini ditanam sudah berumur 2 tahun lebih ya. Beginilah perkembangannya, sudah mulai menunjukkan dompet ya. Nah, itu dompetnya, nanti akan kita kastrasi. Ini ditanam di lahan mineral ya guys. Jadi jarak tanamnya sekitar 9 meteran. Gunakan jarak tanam 9 meter, berumur 2 tahun lebih. Dan kemarin baru kita beri pupuk NPK ya. Jadi beginilah perkembangannya. Sebelumnya banyak sekali gulma pakis di sini, tapi perlahan-lahan sudah kita semprot. Gulma pakisnya perlahan-lahan mati dan mulai hilang ya. Jadi butuh perjuangan yang sangat ekstra untuk membasmi gulma pakis yang ada di sini ya. Nah, ini sudah mulai menunjukkan dompet ya. Umur 2 tahun lebih kita tanam. Sebelumnya sawit ini agak kurang subur ya. Setelah kita rawat dan mulai bagus perkembangannya. Dan di sebelahnya sana baru ditanam. Nanti akan kita lihat juga. Kita akan lihat sawit yang kecil yang baru ditanam sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, inilah perkembangannya. Akan kita berikan pupuk dolomit ya. Jadi sebelum kita melakukan pupuk NPK, melakukan penaburan pupuk NPK, sebaiknya kita taburkan dulu dolomit agar menetralisir pH tanah ya. Jadi pH tanah ini harus kita netralisir terlebih dahulu agar penyerapan kepada pupuk NPK yang akan kita berikan nanti itu bisa maksimal penyerapannya. Jadi sebelumnya juga kita sudah pernah beri pupuk urea ya. Dan kita lakukan dolomit juga terlebih dahulu. Jadi dolomit sangat penting ya, jangan sampai terlewatkan, apalagi di lahan yang pH tanahnya tinggi atau asam ya. Jadi terlalu tinggi tidak boleh, terlalu rendah juga tidak boleh ya. Jadi harus netral agar penyerapan kepada pupuk selanjutnya yang kita berikan itu bisa terserap secara maksimal dan bisa berdampak langsung terhadap tanaman yang kita berikan pupuk. Jangan sampai kita memberikan pupuk itu percuma dan tidak terserap oleh tanaman. Ini sebelumnya sawit ini belum pecah daunnya, ini sudah mulai pecah ya. Sudah mulai bagus karena pada saat ditanam umur kelapa sawitnya baru sekitar 6 bulan atau 7 bulanan, masih belum pecah daunnya. Nah, ini sudah kita tanam sekitar 4 bulan, berarti sudah hampir setahun umur dari kelapa sawit ini sejak kecambah ya. Nah, ini sayang sekali ada yang sedikit terkena semprot, mudah-mudahan tidak berdampak begitu kepada sawitnya. Tidak sengaja tersemprot oleh karyawan kemarin. Nah,
Ini memang belum merata disemprotnya, nanti akan kita semprot lagi. Nah, ini kemarin perkembangannya agak kurang baik, kita tanam ulang karena kemarin tanahnya itu sangat basah, tergenang air di bawahnya. Jadi kita angkat terlebih dahulu, kita timbun, kemudian kita tanam ulang supaya perkembangan sawitnya bisa lebih baik. Karena di sini, di lahan yang agak di bawah ini, itu biasanya kalau musim hujan tergenang air ya. Jadi perlu kita timbun terlebih dahulu, kemudian baru kita tanam sawitnya. Karena kalau tidak begitu tergenang air sehingga menghambat perkembangan dari kelapa sawit yang kita tanam ya. Nah, memang banyak sekali gulma-gulma lalang di sini yang sangat berbahaya bagi perkembangan sawit kita. Ini akan kita semprot secara berulang dan akan kita berikan pupuk ya, supaya gulma lalangnya ini tidak mengganggu terhadap perkembangan kelapa sawit yang kita tanam. Karena gulma lalang ini adalah gulma nomor 1 yang sangat mengganggu bagi perkembangan kelapa sawit ya. Karena musuh utama kelapa sawit itu adalah lalang, kemudian pakis kawat ya. Jadi termasuk gulma golongan 1 yang tidak boleh ada di lahan sawit. Nah, beginilah perkembangannya, sudah mulai pecah daunnya. Perlahan-lahan sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan setelah kita berikan pupuk. Jadi sebelumnya ini belum pecah daunnya, ini sudah mulai pecah ya. Jadi kita bisa lihat perkembangannya sangat baik, apalagi di musim hujan begini. Kita dorong terus menggunakan pupuk agar pertumbuhannya lebih cepat. Nah, sembari kita memusnahkan gulma-gulma yang ada di sekitar kebun sawit ini. Nah, gulma sangat berbahaya, apalagi gulma lalang dan pakis kawat ya, termasuk gulma golongan 1. Nah, jadi lahan ini memang sengaja kita tidak staking ya, atau lakukan penggusuran menggunakan alat berat, supaya unsur hara atau humusnya tidak tergusur, dan juga kita tidak melakukan pembakaran ya, supaya tidak terjadi polusi udara. Oke, sekian dari video ini. Semoga video ini dapat menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semangat untuk teman-teman petani dimanapun berada. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.